Ada soalnya? Ada. Baru aku kirim Kang. Udah. Oke, sip. Thank you. Kalau soal modul lengkapnya, ada itu bukan dari modul tapi ya? Bukan. Aku lupa Kang itu soal dari mana. Oh, oke. Ya udah. Nyalain kameranya, dinyalain tuh Marvin, Diandra, Gilang, Dika, Kakak. Nah, jadi kita bahas ini dulu buat hari ini sebelum kita masuk ke gaya magnet sama medan magnet. Eh, Kenapa? Soalnya gini, penghitungan medan listrik, penghitungan atau ntar di medan magnet kalian bakal ketemu integral lagi dan lain sebagainya. Jadinya akan pengen kalian benar-benar paham gitu gimana caranya ngeintegralin vektor gitu. Nah, contohnya di sini kita punya kan kalau kemarin kita punya kawat lurus panjang, kita bakal bisa pakai hukum Gauss yang cepet ngerjainnya. Tapi kalau kita ngomongin yang kawat pendek kayak gini, maka di sini nggak bisa pakai hukum Gauss karena nggak simetrinya nggak tinggi gitu kan ya. Makanya harus pakai integral. Nah, buat integralinnya, seperti biasa step integralnya akan ingetin lagi. Ada 3 kan ya? Ada partisi, aproksimasi, sama baru integrasi. Oke? Nah, pertama kita partisi dulu. Kita partisi batang ini, kita bagi jadi ada bagian kecilnya di sini katakanlah gitu ya. Di mana satu bagian kecil ini itu muatannya akan namanya deki gitu kan. Nah, muatan deki ini menghasilkan medan listrik di up. Perhatikan bahwa medan listrik itu besaran vektor sehingga ada arahnya. Nah, ini yang kamu nggak ada tuh, Yas. Maksud akang tuh. Jadi medan listriknya tuh ada arahnya. Si DE-nya tuh jangan lupa. Karena medan listrik adalah vektor. Nah, pas kita integralin, medan listrik ini kita urai. Bahwa kalau misalnya kita punya ini sudutnya theta, ini sudutnya theta, gitu misalkannya kita ambilnya. Maka kita punya ini tuh yang kanan ada DE cos theta. Sama yang ke atas tuh ada DE sin theta. Gitu. Di mana kita ambil jaraknya, akan ambil jaraknya X ya. Ini jaraknya X. Berarti ini jaraknya, ini tuh berarti L per 2 minus X berarti ya. Gitu. Berarti kita punya pertama, nah setelah dipartisi, setelah ada vektor-vektor begininya, sekarang baru kita ke bagian aproksimasi. Di bagian partisinya ada yang ditanyain dulu ya, jelas nggak? Ini vektor ya, jangan lupa jadi ada arahnya. Ntar di medan magnet kayak gini. Jadi kalian harus paham di sini. Pertama, dengan dengan melihat bahwa A itu tepat di tengah-tengah, kita dapat bilang bahwa jumlah medan listrik di sumbu X sama dengan 0 karena A tepat di tengah gitu kan ya. Kebayang nggak? Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri gitu kan, jadi saling menghilangkan, jadi sisanya tinggal yang DE sin theta. Jadi kita punya medan listrik di sumbu Y-nya ya integral DE sin theta. Kalau misalkan nggak di tengah gimana Kang? Ya berarti ini nggak 0. Berarti kita punya harus ngitung integral DE cos theta. Di mana integral DE cos theta-nya juga hati-hati ada arahnya. Jadi harus dipisah ini. Kalau Kang ngitungnya bakal misah sih. Jadi akan ngitung dari yang kiri. Misalkan kita ngomongin di titik mana? Di sini misalkan titiknya. Berarti akan bakal integralin ngitung dari sini ke sini. Yang ke kanan dikurangi yang kiri dari sini. Gitu. Jadi emang kalau kita ngomong integral vektor, itu ribet emang. Tapi tetap bisa dilakukan secara konsep. Cuman ya pas matematisnya jelas pertanyaan yang berbeda ya, apakah bisa diintegralin atau enggaknya. Tapi seenggaknya sampai di bagian formulasi integrasinya, kalian harus bisa. Gitu. Jelas nggak? Bahwa diulangi lagi integrasi ke sananya sampai dapat solusi,
Mungkin ini problem nih. Dan mungkin emang jawabannya nggak analitikanya seperti yang Kang pernah bilang atau Hanley pernah bilang bahwa mungkin kita pakai numerik di sini tuh. Tapi yang jelas kalian tuh di kalkulus ini tuh tujuan utamanya ya atau di fisika lah mungkin ya. Target utamanya, target dasarnya adalah bisa sampai ke bentuk integrasinya. Walaupun belum bisa sampai solusi, seenggaknya bentuk integrasinya nanti gitu. Nah, sehingga kita punya medan listrik di sumbu Y-nya sama dengan integral K atau 1/4 pi epsilon 0 dq per, nah ini jaraknya kita namain apa? Y aja ya, kita namain Y, soalnya ini sumbu Y kan. Ini Y, ini R berarti kan. Gitu. R kuadrat sin theta. Nah, terus kita punya di sini tuh bahwa ya seperti biasa lah ya. Lambda sama dengan Q per L sama dengan dq per dx. Sehingga dq sama dengan lambda dx. Berarti medan listrik di sumbu Y-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0-nya keluar, integral lambda dx per R kuadratnya, atau kita ubah di sini menjadi sudut sih. Bentar, Akang maunya ngubah gimana ya? Nah, diubah jadi sudut aja. Berarti kita punya yang konstan kan Y-nya ya, yang konstan ya. Karena yang konstan Y-nya, maka kita mau ngubah R jadi ada Y, hubungan R sama Y berarti sin theta. Berarti kita punya sin theta sama dengan Y per R. Artinya R sama dengan Y per sin theta. Berarti ini Y kuadrat per sin kuadrat theta dikali sin theta. Akan nyelesain integralnya kali ya di sini ya. Sampai formulasinya beres saja. Lambdanya keluar. Y kuadratnya juga konstan kan ya. 4pi epsilon 0 Y kuadrat. Integral sin pangkat 3 theta dx. Dx-nya diganti. Menghubungin X sama Y ada di tangan. Tangan theta sama dengan Y per L per 2 minus X. Ya. Berarti kita punya di sini L per 2 minus X sama dengan Y kotangan theta ya. Diturunin, jadinya minus dx sama dengan Y minus turun kotangan itu apa? Minus kosekan ya? Minus kosekan kuadrat theta. Jadi plus, jadi kita punya di sini Y, d theta-nya lupa. Y dikali kosekan, oh beres deh ini ternyata. Bisa dikali kosekan kuadrat theta d theta. Y-nya coret 1. Sin pangkat 3 dikali kosekan kuadrat theta habis, jadinya tinggal integral sin theta. Jadi kita punya medan listriknya sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 Y integral sin theta d theta sama dengan, batasnya nggak akan tulis dulu kan ya. Ntar aja terakhir di batasnya pas udah jadi X lagi. Lambda per 4 pi epsilon 0 Y. Atau ini bisa dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L ya. Jadi cos theta, minus cos theta ya. Minus cos theta. X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Berarti medan listriknya sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 Y. Nah, cos theta-nya itu adalah cos theta samping dibagi miring. L per 2 minus X per akar L per 2 minus X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, gitu kan. Batasnya dari 0 sampai L. Berarti dapat lah ya. Masih disumbunya sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 Y. L per 2 dikurangi L jadinya minus L. Minus ya. Apa ada salah ngitung? Minus
L per 2 per akar L per 2 dikurangi L, jadi L per 2 kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat, terus minus, ini plus, ini minus ya, lupa, ini minus. Nah, gitu. Berarti jadi plus ya? Nah, ya. Ini minusnya di sini soalnya. Terus dikurangi minus, jadinya plus juga. X dimasukin 0, jadinya ini L per 2 dibagi L per 2, L kuadrat per 4, diakarin dulu. Kayaknya kita punya medan listriknya sama dengan lambda L, setengah tambah setengahnya habis ya, atau lambda per 4pi epsilon 0. Maka aku di mana lambda kali L sama dengan Q ya. Ya dapat jadi jawabannya. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini bahwa mengintegralkan vektor harus hati-hati sama arahnya. Jadi kalau misalkan di daerah pengintegralannya arahnya ada yang berubah, ya berarti kalian harus memasukkan itu ke integralnya. Gitu. Juga jelas pasti perlu diurai karena ngintegralin langsung satu begini, ya susah karena arahnya berubah-ubah kan. Makanya perlu dipisah medan listriknya. Gitu. Jelas? Ada yang tanya nggak ini? Minggu depan kita bakal banyak bahas yang kayak gini ya. Oke. Kalau nggak ada yang tanyain, ini udah. Oke, kalau udah kita ke materi minggu ini. Sekarang ke medan magnet. Seperti biasa akan tulis dulu ininya, uraiannya. Yang pertama medan magnet dan definisi medan magnet ya. Definisi medan magnet. Yang kedua, penemuan elektron nggak usah lah ya. Bentar, perlu nggak ini? Ya, Hall effect. Yang ketiga, circulating charge particle, apa ya, gerak melingkar ya pada muatan. Synchrotrons itu ya intinya gerak melingkar aja. Oke. Gaya magnet pada kawat. Sama yang terakhir, torsi pada loop. Magnetic dipole moment. Nah, itu nggak terlalu perlu dibahas. Ya.
Kayak gitu. Itu materi kita hari ini. Jadi kita bakal ngomongin medan dan gaya magnet mungkin ya lebih tempatnya ya. Karena bakal banyak bahasanya di gaya magnet juga sih. Udah kamu bahas jadi medan dan gaya magnet judulnya. Jadi sebelumnya kita ngomongin medan dan gaya listrik. Sekarang kita ngomongin medan dan gaya magnet. Nah, pertama, ya ini agak chicken and egg problem ya kalau buat ngejelasinnya ya. Dalam artian, ngerti nggak maksud akang chicken and egg problem? Ini ayam dulu, telur dulu gitu kan ya. Kalau kita ngomongin gaya listrik dan medan listrik, itu jelas urutannya. Bahwa kita tahu rumus gaya listrik seperti apa, ya, di mana di gaya listrik kita punya bahwa gaya listrik itu udah ada dari hukum Coulomb, K, Q1, Q2 per R kuadrat gitu kan. Gaya listrik tuh udah ada dari Coulomb. Terus setelah kita tahu gaya listrik, kita definisikan medan listrik kan ya, bahwa medan listrik sama dengan gaya listrik per satuan muatan. Gitu kan. Ini medan listrik. Sehingga dari situ kita simpulin, tinggal dibagi rumusnya kan ya, bahwa medan listrik jadinya sama dengan K Q per R kuadrat gitu. Oke. Jadi di gaya listrik tuh si argumennya enak. Karena kita udah tahu duluan gayanya itu bentuknya gimana. Nah, di gaya magnet nggak gitu. Apakah ada rumus utama buat ngomongin gaya magnet? Nggak ada. Ada rumus utama buat medan magnet? Nggak ada. Itu yang agak nyebelin tuh ya, agak repot ngejelasinnya tuh. Jadi yang kita punya apa? Yang kita punya langsung ke definisi medan magnet aja paling. Jadi dengan melihat definisi medan listrik seperti ini, maka di gaya magnet, kita mulai dari definisi medan magnet aja langsung. Bahwa medan magnet itu sama dengan gaya magnet per satuan muatan. Nah, tapi masalahnya kalau kita ngomongin gaya magnet, something that we understand ya, dari gaya magnet, bahwa gaya magnet itu hanya mengaruhi muatan yang bergerak. Hanya mempengaruhi muatan yang bergerak. Sehingga kita punya besar medan cuma sama muatan, tapi di bagiannya juga sama ada faktor kecepatan. Gitu. Nah, ini adalah definisi medan magnet. Bahwa medan magnet itu adalah gaya magnet persatuan muatan dibagi kecepatannya juga. Karena yang kena gaya magnet itu harus punya kecepatan. Nah, dari sini kemudian kita ambil bahwa, oh berarti kita bisa simpulin, kalau kita tahu medan magnetnya, kita bisa ngitung gaya magnetnya. Tapi jadi bingung nggak sih? Penting nggak Mas Rahman? Di mana ini ada cross product-nya ya? Ya tadi bingungnya tuh bahwa kalau misalnya kita mau tahu gaya magnet buat dapat medan magnet, tapi di sini kita punya medan magnet buat tahu gaya magnet, jadinya mana yang mana duluan gitu. Formulasinya emang cukup membingungkan kalau misalkan dari segi runut teorinya ya. Gitu. Aku nggak tahu sejarahnya gimana. But ya itu seperti itu lah jadinya. Ya pada akhirnya yang bisa kami bilang juga tuh di pertemuan ini yang kita bakal bahas tuh rumus utamanya ini. Bagaimana hubungan antara gaya magnet dan medan magnet. Gitu. Yang kemudian dirumuskan kembali atau dijelaskan kembali, bukan dijelaskan ya, lebih ke di yang kemudian minggu depan kita menghitung medan magnetnya dari hukum Biot-Savart. Sekarang belum. Ada yang tanya dulu nih, jelas nggak?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ya, jadi kita punya jadinya definisi gaya magnet adalah dari apa yang kita bahas di sini sehingga kita mendefinisikan gaya magnet jadi gimana? Akan tulis lagi rumusnya dulu kali ya sebelum akan tulis definisinya. Jadi kalau gaya magnet itu rumusnya itu adalah Q V cross P, maka kita mendefinisikan gaya magnet sebagai interaksi antara muatan, soalnya ada Q charge, yang bergerak, butuh ada kecepatan buat dapat gaya magnet, muatan yang bergerak di medan magnet. Ya. Muatan yang bergerak berinteraksi dengan medan magnet menghasilkan gaya magnet. Nah, ini rumusnya, ini besarnya, gitu ya. Nah, tapi jelas ini ada cross product nih, hati-hati di sini. Di mana karena ada cross product, kalau misalkan lupa cross product tuh gimana, dibaca lagi aja di buku, di review lagi ya. Cross product ngitungnya gimana, di sini nggak akan bahas cara ngitungnya. Karena terlalu matematis, yang pakai apa determinan matriks misalkan, atau pakai cara yang miring-miring atau apapun itu. Tapi yang jelas coba dipelajari lagi. Cross product kalau misalkan lupa. Yang akan bakal bahas ini adalah bahwa cross product tuh punya beberapa sifat kan ya. Yang pertama cross product tuh perkalian antara dua vektor yang saling tegak lurus. Yang kedua, arahnya dengan menggunakan aturan tangan kanan. Hasil cross-nya tuh. Sehingga kita punya kalau misalkan ada muatan katakanlah di sini kita punya muatan. Muatan ini bergerak dengan kecepatan V misalkan ke situ. Miring. Berada pada medan magnet yang arahnya ke kanan. Yang besarnya B. Di mana sudut di antara kecepatan sama medan magnetnya adalah θ. Maka kalau kita mau ngitung gaya magnetnya, kita harus urai dulu V sama B-nya. Di mana ini V cos θ. Yang ke atas ini V sin θ. Terus kita kaliin. Kalinya yang gimana? Yang tegak lurus. Yang tegak lurus itu berarti antara yang tegak lurus sama B yang mana? Yang V cos atau yang V sin? Ya, yang V sin. Makanya kita punya gaya magnetnya sama dengan Q dikali V sin θ dikali B. Soalnya ini bagian yang tegak lurusnya sesuai dengan sifat yang pertama akan tulis di situ. Ya. Arahnya gimana? Arahnya dengan menggunakan aturan tangan kanan. Di mana aturan tangan kanan? Bentar akan ngambil gambarnya dari internet. Oh ini beda. Aku nggak pakai cross productnya. Bentar. Mana ya? Coba aturan tangan kanan. Nah ini. Nah, ini aturan tangan kanannya di mana kalau misalkan kita punya X cross Y sama dengan Z, aturan tangan kanannya tuh, ini aturan tangan kanan yang kepakai kalau kalian lihat di Google Image,
gambarnya bisa beda-beda, semuanya benar ya. Maksudnya tuh ini cuma masalah preferensi aja. Preferensi Akang atau Akang dulu diajar di SMA-nya pakainya yang gini. Walaupun yang lain juga bisa sebenarnya tuh ya. Tapi yang jelas bahwa Akang makainya X tuh yang jempol, Y itu yang jari, Z-nya kalau di situ pakai jari tengah, kalau Akang pakai telapak tangan. Sama aja basic ya. Dimana kalau misalnya kita lihat di cross product di sini, maka V-nya ini itu adalah jempol, karena yang depan cross itu jempol ya. Lihat ini jempol. Yang di belakang cross berarti ini 4 jari, Akang pakainya 4 jari atau di sini pakai telunjuk sama aja. Ulangi lagi, Akang lebih sukanya pakai tangannya kayak gini. Jadi ini X-nya, ini Y-nya 4 jari, Z-nya telapak tangan gitu ya. Dan hasilnya adalah telapak tangan. Kalau di sini Z-nya telapak gitu ya. Maka dengan menggunakan aturan tangan kita punya V-nya adalah jempol ke kanan atas, B-nya ke kanan, maka V cross B arahnya masuk ke layar. Sesuai dengan arah telapak tangan Akang yang arahnya ke depan. Jadi kita punya arah gaya magnetnya, arahnya cross. Ini arah gaya magnetnya. Nah, tapi perhatikan di sini bahwa arah gaya magnetnya ke depan tuh karena ini key-nya positif. Karena kalau key-nya negatif, yang terjadi adalah V cross B dikali key yang negatif, arahnya jadi berubah. Ya nggak? Kan vektor dikali negatif. Vektor dikali nilai yang negatif, maka arahnya bakal berubah. Ini plus Q, ini min Q, akan tegasin ya. Jadi kalau misalkan muatannya negatif, maka arah gaya magnetnya bakal ke luar layar. Gitu. Ya, perhatikan ini arahnya berlawanan ya. Karena muatannya berbeda. Sama lah, ketika medan listrik ketemu muatan, maka arah gayanya kan tergantung jenis muatannya kan. Kalau jenis muatannya positif, arah gaya sama medannya searah. Kalau jenis muatannya negatif, arah gaya sama medannya berlawan arah. Ya, apa ya, similar principle applies here juga gitu. Cuman bedanya bukan sama medan, tapi sama V cross B. Karena V cross B yang dikali Q. Gitu. Jelas nggak ini? Ada yang tanya nggak? Gimana cara nentuin besar dari gaya magnet kalau kita pakai penguraian vektor kayak gini? Yang kedua, bagaimana cara menentukan arah dari gaya magnet? Diulangi lagi, kalau kalian ketemu soalnya dalam bentuk notasi vektor, maka kalian harus pakai perkalian cross product yang vektor. Gitu. Jelas? Nggak ada yang tanya? Bisa? Pakai aturan tangkarannya, banyak yang nggak bisa biasanya tuh. Jadi pastiin kalian ngerti di sini. Kalau nggak ngerti bisa ditanya. Kalau nggak kita lanjut. Oke. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita ke Hall effect. Apa itu Hall effect? Hall effect, apa definisi Hall effect itu? Intinya ya Hall effect itu fenomena di mana eh, bisa dibilang kayak particle selector lah ya. Tapi akan coba cari definisi di wiki. Oh, bukan. Ini Hall effect. Hall effect is the production of potential difference. Salah satu tahan. Hall effect is the production of a potential difference, the voltage, across an electrical conductor that is transverse to an electrical current in the conductor and to an applied magnetic field particular to current electrical field by Erwin Hall. Oke. Bentar. Ya. Jadi kayak gini.
Nah, ini adalah Hall effect. Jadi kita punya misalkan ada sebuah elektron di mana elektron itu berada di konduktor ya atau current carrying wire konduktor aja lah ya. Di konduktor. Nah, di mana oke, jadi gini, awalnya kita punya konduktornya tuh ya dilewati sama elektron biasa aja. Jadi nggak ada beda potensial antara kiri sama kanan. Paham nggak? Nah, kemudian karena ada medan magnet dari luar, ini ada external magnetic field ya. Jadi ada medan magnet dari luar. Apa yang terjadi ketika ada medan magnet dari luar? Ketika ada medan magnet dari luar, akan tulis lagi, maka muncul gaya magnet. Di mana arah gaya magnet yang kita bisa lihat ini arahnya ke kanan. Kenapa? Kita pakai aturan tangan kanan. Bahwa kecepatannya jempol ke atas, medan magnetnya cross berarti masuk ke layar, berarti V cross B-nya kiri. Tapi karena muatnya negatif, berarti gaya magnetnya kanan, arahnya berlawanan. Makanya kita punya gaya magnetnya kanan, sehingga apa yang terjadi sama elektronnya? Elektronnya bakal ngelengkung, bakal belok. Paham nggak? Satu belok, ini jadi lebih negatif. Terus ada lagi yang belok jadi negatif, 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 negatif. Jadi lama-kelamaan bakal banyak muatan negatif yang terkumpul di sini. Dan kalau di kanan jadi lebih negatif, berarti yang kiri relatif jadi lebih positif. Tapi bukan muatan di sini pindah ke sini ya, bukan ya. Tapi kalau di sini jadi banyak elektron, berarti potensialnya relatif lebih negatif dibandingkan dengan yang kiri. Jadi di sini bisa dibilang ini netral, kalau dari segi muatan yang kanan negatif. Sampai situ jelas nggak? Ada yang tanyain? Oke. Nah, kemudian apa yang bakal terjadi ketika di kanan banyak muatan negatif? Ketika di kanan banyak muatan negatif, maka akan muncul medan listrik. Di mana medan listriknya arahnya ke muatan negatif ini kan, arahnya kanan medan listriknya. Dan kalau medan listriknya arahnya kanan, ini kayaknya gambar yang ini nggak usah nggak terpakai. Ini cuma beda arus aja nggak apa, tetap ada di situ. Nah, karena medan listrik yang kanan, maka apa yang terjadi? Maka muatan negatif ini bakal kena gaya listrik arahnya kiri, yang kemudian jadi menyeimbangkan. Paham nggak? Jadi awalnya banyak muatan ke kanan, tapi lama-lama karena banyak muatan di kanan negatif, nolak muatan yang kemudian berikutnya lewat, nolak ke kiri. Tapi tolakan ke kiri sama tarikan kanan dari medan magnet, lama-lama tuh bakal jadi sama. Dan akhirnya pada saat sama itu, ya berarti potensial difference-nya atau muatan yang di kanan nggak nambah lagi. Ngerti nggak? Jadi pada saat setimbang, di mana gaya magnetnya sama dengan gaya listrik, yang terjadi apa? Beda potensialnya atau V-nya aja ya, V-nya jadinya konstan. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan Hall effect. Dan besar tegangannya disebut dengan Hall voltage. Gitu. Dan ini yang kita bakal mau hitung. Ngitungnya gimana? Ya tinggal dibongkar aja dari sini kan. Gaya magnetnya kan berarti sama dengan muatan elektron dikali V dikali B. Karena udah tegak lurus semua. Muatan besar gaya listriknya E muatan listrik dikali medan listriknya. Bisa dicoret. Berarti kita punya kecepatan elektronnya dikali B sama dengan medan listriknya sama dengan, kita mau tahu tegangan. Hubungan tegangan sama medan listrik adalah V salah. Bukan V sama integral ya, berarti V sama dengan E kali D. Jadi kita punya ini VH per D. Jadi kita punya tegangan Hall-nya sama dengan D dikali V dikali B.
atau DBV kayaknya mending nulisnya. Sini apa? DBV itu aja. Nah, kalau misalkan kalian ingat, Akang sih enggak. Kalau kalian ingat velocity drift velocity yang kemarin kita bahas di rangkaian di kawat berarus, velocity drift itu rumusnya adalah I dikali NE dikali A. Ini velocity drift. Bisa dicek lagi yang kemarin materinya. Velocity drift itu kecepatan elektron di kawat konduktor ya. Dihitung dengan cara ini. Maka kita punya besar tegangan Hall-nya jadinya sama dengan D. Bentar, ini D-nya pakai apa di sini? Variabelnya. Nah, Akang mau nyamain sama yang di Halliday. Oh, jadi. Baru kita punya D dikali B dikali kecepatannya dikali arusnya I dibagi N dikali E dikali A. Di mana A-nya itu adalah luas penampang dari si konduktornya. Luas penampangnya konduktor, kalau misalnya kita anggap persegi, berarti ya sama dengan panjang kali lebar. Benar nggak? Kalau misalnya kita ambil kayak gini, maka D ini itu adalah D itu ini ya, D itu ini. Jadi D itu ya lebarnya. Kalau D itu lebarnya, maka L di sini itu adalah ketebalannya. Jadi kita punya tegangan Hall-nya sama dengan D dibagi A jadinya L. L-nya di bawah ya. Jadi kita punya ini B dikali I per N dikali E dikali L. Gitu. Nah, kalau di Halliday pengennya ngitung kerapatan muatannya. Kalau mau tahu kerapatan muatannya tinggal dikali silang aja. Tapi basically ya kita mau ngitung kalau Akang sih lebih prefernya kita ngitung ini sih ya. Tegangan Hall yang prediksi ceritanya kan ya. Walaupun benar sih sebenarnya kalau kita ngomongin di kenyataan tahu dari mana nilai kerapatan muatannya. Benar nggak? Gimana caranya kita tahu di dalam konduktor itu ada berapa banyak muatan per volume? Itu banyak elektron per volume ya? Banyak elektron per volume. Sementara kalau kita ngomongin tegangan Hall bisa diukur kan ya tinggal pakai voltmeter aja. Jadi kalau kita bisa mengukur tegangan Hall-nya dengan menggunakan voltmeter, kita bisa mengukur ketebalan si konduktornya, kita yang ngasih medan magnetnya, kita yang ngasih nilai arusnya, muatan elektron konstan 1,6 kali 10 pangkat 19, maka dengan menggunakan rumus ini, dengan menggunakan Hall effect ini, kita dapat mengetahui kerapatan elektron di suatu bahan. Kayak gitu. Nah, itu adalah Hall effect. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Di recap lagi ya, takutnya kalian udah yang skip secara materinya ini bagian sini. Bahwa kita punya elektron yang bergerak di kawat konduktor karena arus, dan elektron ini itu kena medan magnet jadi gerak kanan, karena gerak kanan ngumpul muatan negatif di sini jadinya nolak muatan yang berikutnya lewat, dan tolakan ini sama tarikan dari gaya magnet saling menyeimbangkan lama-lama sehingga ada beda potensial di sini. Beda potensialnya kita hitung, dan ternyata beda potensial ini berhubungan sama kerapatan muatan. Sehingga kesimpulannya kita bisa menghitung kerapatan muatan dari beda potensial yang dihasilkan dari Hall effect. Ya, jadi diulangi lagi, berarti cara kita mau tahu kerapatan muatan suatu bahan gimana caranya? Kita alirin arus si bahannya,
kita kasih medan magnet bahannya, kita ukur beda potensialnya, pakai rumus ini kita tahu ada berapa banyak muatan per volume di konduktor tersebut. Gitu. Jelas? Ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, itu adalah salah satu fenomena di mana gaya magnet teramati, bisa dibilang kayak gitu. Karena gini ya, susahnya berhubungan sama gaya magnet dan gaya listrik mungkin masih mungkin untuk teramati lah ya, masih cukup mudah gitu. Karena kita bisa ngerasain gaya magnet pada muatan, gaya magnet pada muatan tuh ya masih ada lah kelihatan kayak di awan atau gimana gitu ya, masih cukup banyak. Tapi kalau kita ngomongin gaya magnet di muatan itu agak cukup susah bisa dibilang. Nah, ini salah satu yang bisa dibahas di TPB. Mungkin bisa akan bilang juga kalau kita ngomongin muatan yang kena medan magnet, kebanyakan pasti di bahan. Bukan yang dalam keadaan di udara apa gimana gitu, enggak. Pasti ngomongin dalam bahan. Oke. Oke, kalau nggak ada yang tanyain kita lanjut. Sekarang kita ngomongin selain Hall effect, kita juga bisa ngomongin gerak melingkar dari muatan yang biasa dipakai di akselerator partikel ini tuh ya. Makanya ada siklotron sama sinkrotron. Yaitu akselerator partikel itu menggunakan prinsip ini. Bahwa circulating charge particle, enak pakai bahasa Inggris. Nah, kalau kita ngomongin circulating charge particle, oke, prinsipnya gini. Kalau tadi kita ambil pakai muatan positif, tadi muatan negatif, sekarang kita pakai muatan positif nih misalkan. Kalau kita pakai muatan positif, di mana muatan positifnya kecepatannya ke kanan, katakanlah kita punya muatan ini tuh ada dalam sebuah medan magnet yang arahnya masuk ke layar, di mana muatannya besarnya adalah Q. Kita punya di sini muatan yang bergerak di medan magnet, maka akan muncul gaya magnet. Gimana ini rumusnya? Diulangi lagi, kalian harus bisa menentukan arahnya. Marvin, bisa coba arah gaya magnetnya berarti ini kemana? Nggak ngerti, Kang. Oke. Jadi kita balik lagi ke aturan tangan kanannya dulu mungkin ya. Jadi pas kita balik lagi ke aturan tangan kanannya, oke. Atau mungkin akan nanya dulu, sejauh apa kamu ngerti cross product? Perlu diulang dari cross product nggak? Iya kayaknya. Oke, kita bahas cross product dulu mungkin ya. Nah, kalau kita mau bahas cross product, ya, pertama kita simpan dulu ini tadi ya, diulangi lagi. Kita balik lagi ke cross product-nya. Jadi mungkin akan jelasin lagi kalau kita berhubungan sama listrik magnet. Di listrik magnet tuh fisikanya murni matematikal. Makanya relatif lebih sulit dibandingkan dengan materi semester kemarin yang berhubungan sama mekanika yang bisa dibayangin. Gitu. Sehingga jagonya kalian atau enggak ngerjain soal listrik magnet tergantung jagonya atau enggak kalian matematikanya. Kalau di mekanika, di ngebayanginnya, kalau di listrik magnet, di matematikanya. Jadi fokus di matematikanya kalau misalnya kita ngomongin listrik magnet. Salah satunya di cross product. Di cross product tuh, pertama cross product tuh adalah perkalian vektor. Perkalian dua buah vektor yang ada sifat-sifatnya. Pertama, jadi gini, mungkin akan kadang kebingungannya tuh di cross product atau dot product dan sebagainya itu ya. Kenapa
Kenapa? Kenapa kayak gitu aturannya? Dan jawabannya nggak ada kenapa. Jadi kalau kita ngomongin matematik, jawabannya kenapa kayak gitu? Karena berguna. Pada akhirnya seseorang membuat sebuah inovasi. Matematika itu inovasi ya? Ini perdebatan sih. Tapi let's say kita ngomonginnya akan buat argumen akan bakal ngomongnya inovasi. Jadi matematik itu dibuat oleh manusia untuk memudahkan perhitungan. Oke. Jadi ini tuh cuma aturan aja. Nggak bisa dipahami kalau kata Akang. Jadi kalian hafalin aturannya kayak gimana aja, udah, titik. Nah, aturannya kalau kita ngomongin cross product, kalau ada vektor dikaliin secara cross product, maka aturannya adalah bahwa hasilnya vektor lagi. Oke. Yang kedua, vektor yang dikaliin yang tegak lurus. Sebenarnya bagian yang kedua ini bukan aturannya sih, ini penyederhanaan dari Akang aja. Kalau kalian kuliah ngambil di matematik, misalkan ngomongin cross product, maka nggak akan ada bagian yang kedua ini. Nah, tapi artinya kalian harus mengerti bagaimana aturannya ketika hasil cross product itu adalah vektor. Berarti harus tahu bagaimana cara menghitung arahnya, dan harus tahu bagaimana cara menghitung besarnya. Ya. Jadi kita punya ini A cross B sama dengan C. Kayak gitu. Nah, pertama kita pakai contoh lagi yang tadi misalkan. Ini vektor A, ini vektor B gitu misalkan ya. Kita pakai yang gampang dulu sebelum kita ke gaya magnet, oke? Kalau ini sudutnya theta, maka kalau misalkan ditanya A cross B, pertama besarnya dulu diulangi lagi. Besarnya ngitungnya gimana? Harus tegak lurus. Oke, harus tegak lurus. Kalau mau tegak lurus, berarti harus ada yang diurai. Yang diurai yang mana? Bebas. Yang penting tegak lurus jadinya. Mau ngurai yang A, ataupun mau ngurai yang B, hasilnya sama. Akan lakuin dua-duanya mungkin ya. Kalau kita ngurai yang A, kalau kita ngurai yang A, berarti kita punya ini ada ke sini, ini A cos theta, ini A sin theta. Maka kita punya dengan menggunakan cross product, sesuai dengan aturan ini, diulangi lagi, maka kita punya hasil dari A cross B besarnya adalah yang tegak lurus sama B, yaitu A sin theta dikali B. Gitu. Aturan aja. Itu ngerti nggak Marvin? Sampai situ. Ngerti, Kang. Oke. Nah, gimana kalau kita urai yang B? Kalau kita urai yang B, berarti kan jadi kayak gini kan? Di mana B yang diurai ke sini itu ini B cos theta, yang ini B sin theta. Maka kita punya di sini A cross B-nya jadinya sama dengan A dikali yang tegak lurus sama adalah yang diurainya yang B sin theta. Dan hasilnya sama ya. Cuman beda sin theta-nya penempatannya di mana. Itu buat besarnya. Oke. Aturannya kalau arahnya gimana? Karena kalian harus bisa dua-duanya. Besarnya harus tahu gimana caranya. Arahnya juga harus tahu gimana caranya. Nah, buat arahnya, aturannya adalah dengan menggunakan aturan tangan kanan. Di mana aturan tangan kanannya, ini tangan gitu ya. Maka yang akan pakai itu A itu yang jempolnya, 4 jari itu yang B-nya. Telapak tangan, ini itu telapak tangan tangan kanan ya. Jadinya telapak tangannya itu yang keluar ini arah C-nya. Gitu. Jadi kita punya A-nya ke atas, B-nya ke kiri. Telapak tangan akan kan arahnya keluar. Berarti arahnya C keluar gitu. Jadi ini A, B, terus arah C-nya kemana? Berarti buat di sini, A-nya berarti kemana? A-nya ke atas. Jempol kan ya? A itu jempol.
B-nya ke kanan, 4 jarinya, maka C-nya, telapak tangannya, arahnya ke depan. Dan arah ke depan tuh simbolnya cross. Ini arah C-nya. Gitu. Dan itu aturannya, diulangi lagi, akan menekankan berulang-ulang bahwa ini itu adalah sebuah aturan yang memang bukan untuk dipahami, menurut Akang. Ini arah telapak ya. Dengan menggunakan aturan ini, kita punya arah vektor C-nya masuk ke layar. Itu jelas nggak? Jelas. Ada yang tanya dulu? Oke. Kalau nggak ada, dengan cara yang sama, nah perhatikan di sini yang kita kaliin tuh V cross B-nya dulu, Akang tanya. Berarti kalau misalkan kita, kan tadi kalau cross produknya A cross B, makanya A-nya jempol, B-nya 4 jari. Kalau V cross B, berarti V-nya yang jempol, B-nya yang 4 jari. Berarti bisa coba arah cross produknya hasilnya kemana? Marvin? Yang jadi dot. Oh enggak, bentar. Jadi cross tuh masuk ke layar, dot tuh keluar layar ya. Keluar ya. Coba tangannya, jempolnya kemana berarti? Agak dilihatin ke kamera. Berarti jempolnya ke kanan. Ya, betul, jempolnya ke kanan. Terus B-nya? si B-nya kan berarti ke atas ya. Bukan. Ini cross. Cross tuh masuk ke layar. Atau gini Oh, nih. masuk layar. Oh iya ya. Nah, Berarti gitu. masuk layar, berarti si telapaknya berarti ke atas. Berarti Nah, gitu. arahnya ke atas. Nah, gitu. Ini keluar layar. Makanya gaya makanya ke atas. Tapi itu kalau muatannya positif. Karena V cross B kan dikali Q. Kalau muatannya negatif, berarti gaya makanya jadi kemana? Kebalikan ya. Jadi kebalikannya ke bawah. Bawah. Gitu. Ya. Ya, jadi kita punya di sini gaya magnetnya ke atas. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, gaya magnetnya ke atas. Ada yang tanyain? Jelas nggak? Yang lain ada yang mau ditanyain? Pastikan ini bisa ya. Ini pastikan ini bisa. Soalnya ya kalau akan ngomonginnya integral, kalian bingung ngintegralnya dan sebagainya itu ya matematik banget lah. Jadinya nggak bisa ya udah gitu ya. Maksudnya tuh ya udah tuh dalam artian ya emang susah gitu mau gimana lagi, satu-satunya cara cuman dari banyak latihan soal aja. Tapi kalau yang kayak gini ini butuh dijelasin aja beberapa kali. Jadi kalau kalian nggak ngerti coba ditanyain. Oke, kalau nggak ada yang tanyain kita lanjut. Nah, sekarang bayangin ini muatannya, oke? Kita mulai ngebayangin lagi. Kalau kita ngebayangin muatannya yang ketarik ke atas oleh gaya magnet, sementara dia geraknya ke kanan, maka dia bakal maju sambil ketarik ke atas belok ya. Maka di suatu titik di sini kecepatannya jadi ke atas. Sama, kita pakai aturan tangan kanan lagi, sekarang V-nya jadi ke atas ya. Medan magnetnya tetap masuk ke layar, gaya magnetnya jadi ke kiri. Terus karena ketarik kiri jadi belok lagi. Ya, dengan cara yang sama belok lagi. Kalah warna. Jadi belok lagi. Sehingga yang terjadi geraknya gerak apa? Gerak melingkar. Ya, makanya di sini kita punya muatan yang bergerak tegak lurus dengan medan magnet. Jika V tegak lurus dengan B, maka muatan akan bergerak melingkar beraturan. Tahu dari mana geraknya gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan syaratnya ada
gaya sentripetal. Di mana di sini gaya sentripetalnya adalah gaya magnet. Kalau gaya gerak melingkarnya berubah beraturan, maka bakal ada gaya tangan sial. Di sini nggak ada gaya tangan sial. Di mana kalau tegak lurus, maka kita bisa hitung gaya magnetnya sama dengan Q VB. Karena gerak melingkar, maka kalau akan ngomongnya kecepatan bisa bilang ya, biar akan bisa ngelambatin. Tapi intinya di sini akan ulangi lagi bahwa karena gerak melingkar, berarti kita punya di gerak melingkar itu kan gaya sentripetalnya sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Basically hukum Newton lah. Di mana gaya sentripetalnya itu di sini adalah gaya magnet, sehingga gaya sentripetalnya adalah Q VB sama dengan M, percepatan sentripetalnya V kuadrat per L. V-nya coret. Jadi kita punya jari-jari lintasan lingkarannya dari si muatan ini sama dengan MV per QB. Gitu. Nah, selain kita mau tahu jari-jari, kita juga di gerak melingkar kan namanya gerak melingkar beraturan, berarti kan dia bakal balik lagi ke titik yang sama setelah waktu tertentu kan ya. Misalkan satu kali lingkaran itu 2 detik, ya berarti berikutnya 2 detik lagi nyampe balik lagi tuh. Yang disebut dengan periode kan. Berarti sekarang kita juga mau tahu nih periodenya. Buat ngitung periodenya gimana? Nah, periode munculnya dari omega, bener nggak? Omega kan, atau hubungannya bukan munculnya, hubungannya kan sama omega. Omega sama dengan 2 pi per T. Di mana di sini kita punyanya V dihubungin sama omega, V sama dengan R kali omega. Ini kinematika ya. Kinematika gerak melingkar sama hukum Newton lah, materi tahun kemarin. Ya betul, semester kemarin. Maka kalau kita masukin ini ke sini, jadi kita punya di sini tuh R sama dengan M dikali R omega per QB. R-nya coret, ini jadi 1. Maka omega sama dengan 2 pi per T sama dengan QB per M. Atau kita bisa simpulin T dikali silang ya, T sama dengan 2 PM per QB. Atau frekuensi sama dengan QB per 2 PM, sama aja lah ya, tinggal dibalik. Gitu. Tinggal ya kalian mau tahunya apa, mau tahu periode satu lingkaran atau mau tahu frekuensi sama ya. Ini kan sama aja ya. Frekuensi itu banyaknya putaran per detik, kalau periode banyaknya detik per putaran. Tinggal dibolak-balik aja. Nah, itu gerak melingkar beraturan pada muatan yang bergerak di medan magnet. Ada yang tanya nggak ini? Jelas ya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, gimana kalau misalkan si muatannya bergeraknya dengan suatu sudut terhadap medan magnet? Gimana? Kalau ada sudutnya, ya berarti kayak misalkan gini ya ini ya. Jadi kita punya kecepatannya itu arahnya ke kiri atas, sementara medan magnetnya ke atas. Ada sudutnya. Kalau ada sudutnya ya berarti kita urai. Ada yang sejajar sama medan magnet jadinya, ada yang tegak lurus sama medan magnet kecepatannya. Nah, ini salah satu hal yang kalian harus pahami juga di gaya magnet tuh. Atau di cross product lebih tepatnya. Oke. Bahwa diulangi lagi, coba akan ngomongnya agak pelan ya di sini ya. Diulangi lagi bahwa cross product tuh dia perkalian yang harus tegak lurus. Oke. Sehingga apa? Kalau kita ngelihat V yang ini sama B yang ini,
Di cross product-in tegak lurus nggak? Enggak. Artinya apa? Artinya kita punya V yang sejajar di-crossin sama B, hasilnya apa? Hasilnya 0. Jadi bagian yang sejajar ini dia nggak ngasilin gaya magnet, sehingga V yang sejajar ini karena nggak ada gaya magnetnya, ya berarti kita punya yang nggak ada gaya magnet ya, tidak ada gaya magnet pada V sejajar itu, nggak ada yang ngubah nilai V itu, sehingga kita punya V yang sejajar ini bakal konstan nilainya. Sementara gimana kalau yang tegak lurus? Kalau yang tegak lurus, dia bakal ada gaya magnet. Karena antara V tegak lurus sama B ya tegak lurus tadi. Ada gaya magnet. Sampai sini jelas nggak? Kayaknya kalian mulai cukup berat di sini. Oke. Nah, karena ada gaya magnet yang bekerja pada F tegak lurus ini, gaya magnetnya sekarang arahnya kemana? Ya kita pakai aturan tangan kanan lagi lah. Di gambar yang ini ya. Berarti V tegak lurusnya arahnya ke kiri depan gitu kan ya. Medan magnetnya ke atas, berarti gaya magnetnya ke pusat lingkarannya itu kan. Jadi karena ada gaya magnet yang arahnya ke sini, hal ini menyebabkan muatannya bergerak melingkar, tapi kita bisa lihat V sejajarnya juga tetap ada, tidak hilang nilainya. Sehingga apa yang terjadi? Dia bergerak dengan lintasan helix. Gitu. Di mana dengan cara yang sama, akan ngaturinnya, maka nilai jari-jarinya sama dengan M dikali V yang tegak lurus aja, karena itu yang ngasihin gerak melingkarnya. Terus kita juga punya periodenya, sama, nggak akan berubah, bisa kalian cobain juga. Sama kita punya terakhir tuh pitch. Pitch itu apa? Pitch itu ini nih, jarak antar lingkarannya. Itu pitch disebutnya, atau apa, jarak ulir. Nilai pitch ini ya berarti kan satu lingkaran dikali kecepatan si yang sejajarnya. Gitu aja. Ya tinggal dimasukin V sejajarnya berapa, T-nya masukin. Gitu. Kalau tegak lurus ya berarti di sini itu adalah V sin V, kalau V yang sejajar itu V cos V. Gitu. Nah, jadi kita punya bahwa muatan ternyata kalau kecepatannya nggak tegak lurus sama medan magnet ada sudutnya kayak gini, maka lintasannya bakal bentuknya helix. Kalau yang ini gimana kan? Kenapa yang ini ngegedein gini lintasannya? Kita bisa lihat dari sini. Kalau misalkan di sini jari-jarinya yang besar, sementara kan massa sama muatan partikel nggak mungkin berubah. Kecepatan partikel pun nggak akan berubah. Karena kita ngomongin gaya magnet itu nggak ngubah kecepatan. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa? Kenapa gaya magnet nggak ngubah kecepatan? Perhatikan di sini. Ini matematik lagi sih. Bahwa kalau kita pakai aturan tangan kanan cross product, antara V, B, sama F, V sama B bisa nggak tegak lurus, V sama B bisa nggak tegak lurus kayak di sini. Tapi antara F sama V dan F sama B pasti tegak lurus, bener nggak? Artinya antara F sama V bakal selalu tegak lurus. Karena cross product itu. F akan selalu tegak lurus dengan V. Paham nggak ini? Dimana kalau gaya tegak lurus sama kecepatan, berarti kan percepatannya pun tegak lurus sama kecepatan. Kalau percepatan tegak lurus sama kecepatan, besar kecepatannya berubah nggak? Enggak. Arahnya yang berubah. Jadi kita punya gaya magnet hanya mengubah arah.
Kalau gaya magnet hanya mengubah arah, berarti ketika gaya magnet bekerja pada muatan, ada usahanya nggak? Gimana, Yas? Ada usahanya nggak kata kamu? Nggak tahu Kang. Usaha tuh hubungannya sama apa? Eh, itu perpindahan bukan? Usaha akan berhubungan sama perpindahan, ya. Tapi mungkin dari teorema. Teorema utama di usaha energi itu apa? Bahwa usaha sama dengan Oh, yang perubahan itu ya Kang. ya, Energi ya perubahan energi, potensial. perubahan energi kinetik, usaha total. Oh ya. Teorema usaha energi kinetik itu bahwa usaha total sama dengan delta EK. Dan di sini kita bisa lihat bahwa gaya magnet tidak mengubah besar kecepatan, hanya mengubah arahnya aja. Berarti kita punya gaya usaha dari gaya magnet itu bakal selalu nol. Ya nggak? Karena gaya magnet diulangi lagi, cuman ngubah arahnya aja, nggak ngubah energinya. Makanya di sini muatan yang bergerak di sini ini nggak akan berubah kecepatannya. Jari-jarinya berubah, kenapa? Berarti satu-satunya alasan, satu-satunya kemungkinan adalah bukan M key-nya, B-nya, bukan M key V-nya berubah, tapi B-nya berubah. Jadi kita bisa ngedeteksi di sini bahwa di sini B-nya lebih kecil dibandingkan yang kiri sama yang kanan. Gitu. Jelas? Ada yang tanyain? Oke. Kalau nggak ada, nah itu gaya magnet pada muatan ya. Selanjutnya kita bakal ngomongin gaya magnet pada kawat. Tapi ini gaya magnet pada muatan dulu. Dan ya, kalau misalkan ada kesulitan, jadi ya akan ngerasain lah ya di beberapa pertemuan terakhir tuh di listrik magnet tuh cukup diem ya kalian tuh ya. Dan ya kesimpulannya kalau ngebandingin sama semester sebelumnya lebih aktif lah, lebih bisa ini. Berarti ya emang masih belum terbiasa dengan formulasi listrik magnet. Kalau misalkan ada bagian-bagian yang kalian butuh penjelasan lebih dalam, bisa coba bilang aja ya. Akan bisa pertimbangkan buat ngejelasin lebih dalam lagi atau ngulang lagi si materinya. Entah itu di listrik atau di magnet atau ya entar gimana materinya lah terserah gitu ya. Kayak gitu. Ya sambil coba kalian juga diulang, sambil coba ngerjain soalnya juga. Dan iya perlu ada adaptasi ketika pindah dari semester 1 yang berhubungannya sama mekanika ke semester 2 yang berhubungannya sama listrik magnet. Kan mungkin harus udah nyadar mungkinnya kok jadi susah gitu ya. Dan artinya kalau jadi susah berarti kan yang sebelumnya mindsetnya perlu diubah berarti kan. Nggak bisa ngelakuin hal yang sama dan berekspektasi dapat hasil yang berbeda. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang gaya magnet pada kawat berarus. Gaya magnet pada kawat berarus, sebenarnya ini tinggal ngembangin dari yang tadi aja sih. Bahwa kita punya, misalkan ini ada kawat, gitu ya. Di mana kawatnya itu ada arusnya. Ini ada arusnya. Nah, gimana cara buat dapat gaya magnet pada kawat berarus ini? Katakanlah medan magnetnya arahnya cross gitu ya. Maka kita punya, bentar akan nulis lagi gaya magnet sama dengan Q V cross B. Sebenarnya kan dari sini ya. Nah, kita partisi di sini aja. Kita partisi caranya. Karena pada dasarnya kan kawat berarus itu kumpulan muatan.
Jadi kita ambil ini bagiannya deki. Maka deki ini kita bisa anggap dia tuh punya kecepatan kan ya. Arahnya ke bawah. Dimana dengan menggunakan aturan tangan kanan diulangi lagi, V-nya ke bawah, medan magnetnya masuk ke layar, berarti gaya magnetnya ke kanan. Diulangi lagi, bisa ngikutin nggak? Bahwa V itu jempol, dan V-nya arahnya ke bawah di kawat itu tuh. Medan magnetnya cross, silang. Silang itu artinya masuk ke layar atau ke depan. Akan bisa nulis gitu juga mungkin ya kalau kalian agak bingung. Bahwa cross tuh bisa dibilang ke depan, sementara dot tuh ke belakang. Bisa gitu juga. Intinya karena kita cuman, kalau X-Y itu kan 2 dimensi. Kalau di sini kita ngomongnya lebih ke 3 dimensi, jadinya ada sumbu Z-nya. Sumbu Z-nya itu biasanya disimbolnya sama cross dot ini. Jadi diulangi lagi, kalau V-nya jempol arahnya ke bawah, medan magnetnya arahnya cross ke depan, berarti gaya magnetnya atau telapak tangannya arahnya ke kanan. Nah, ini tuh kita ambil muatan positif karena searah dengan arah arusnya. Ini arah gaya magnetnya. Ya kalian deki ini DF lah gitu ya. Nah ini aproksimasinya sekarang, ini partisinya, sekarang kita aproksimasinya, berarti gaya magnetnya sama dengan deki dikali V cross B. Sementara V itu sama dengan ya DL per DT lah. DL itu panjang kawatnya. Kita masukin ini ke sini, jadinya kita punya DFM sama dengan deki dikali DL per DT cross B. Nah, deki per DT itu kan arus. Jadi kita punya DFM sama dengan I DL cross B. Ya, sehingga gaya magnet sama dengan integral I DL cross B. Gitu. Atau kalau misalkan arah kawatnya atau arah arusnya konstan, ya ini bisa jadi IL cross B aja. Nah, berarti di sini kalian bisa lihat cross produknya berubah. Kalau tadi V cross B, kalau sekarang L cross B. Di mana L-nya ya tetap cross ya, berarti yang di depan tuh yang pakai jempol jadinya. Sementara yang di belakang tuh jadi 4 jarinya. Hasil cross produknya ini telapak tangannya. Kayak gitu. Dan bedanya lagi di sini itu arus selalu positif nilainya. Karena arus nilainya selalu positif, maka nggak perlu ngomongin berlawanan apa salah lagi ya. Hasil A cross B otomatis jadi gaya magnet. Kayak gitu. Ya ini adalah rumus gaya magnet. Ada yang tanya? Jelas. Kang, misal kayak L sama B-nya nggak konstan, itu integralin DL Ya, cross B-nya gimana, Kang? ya seperti biasa matematik diurai dan lain sebagainya gitu-gitu. Oke, Kang. Atau mungkin juga bisa kayak gini. Yes. Misalkan akan punya kayak gini. Jadi ada loop. Berarti perlu pakai integral nggak ini? Menurut kamu? Arahnya berubah-ubah. Nah, kayaknya perlu deh, soalnya dia keras. Nah, sebenarnya bisa nggak pakai integral?
tinggal dianggap aja. Jadi jangan dianggap satu kawat, dianggapnya 4. 4. Nah, gitu, dipecah. Kalau kita anggap jadi 4, kita lihat aja masing-masing. Yang ke atas ini arahnya kemana gaya magnetnya? Hmm. Ke kiri nggak sih, Kang? Katakanlah ini F1 ya, yang di sini berarti ke Ini berarti ke bawah. bawah, yang ini Ini ke kanan, kanan, yang ini ini ke atas. ke atas. Let's say medan magnetnya homogen, let's say ini bentuknya persegi, nilai F-nya bakal, 0. ya totalnya bakal 0, atau nilainya bakal sama semua ya, jumlah jadi 0. Kayak gitu. Ya kira-kira gitulah maksud Akang tuh. Bahwa kalau misalkan terjadi kondisi di mana arahnya berubah-ubah, ya mungkin perlu pakai integral, tapi mungkin juga enggak, dengan cara di split kawatnya aja. Gitu. Dan lebih mudah kan kalau kita split kawatnya. Jelas? Jelas, Kang. Oke. Yang lain ada lagi yang tanyain? Oke. Kalau nggak ada, terakhir. Eh, torsi pada loop berarus. Nah, sekarang buat torsinya, jadi sekarang kita ambil misalkan, di sini udah ada nih gambarnya. Ngambil aja, jangan deh. Ini gambar baru aja, biar kalian kebayang. Misalkan kita punya sebuah kawat berarus, ya di mana katakanlah arusnya itu kayak gini, arah arusnya. Oke. Kita tadi lihat bahwa kalau misalkan medan magnetnya kayak gini, ini jumlah gayanya 0 ya. Kebetulan nyambung sama yang berikutnya. Nah, sekarang apakah selalu 0 gaya magnetnya kalau kita ngomongin di loop? Jawabannya iya, pasti selalu 0 jumlah gayanya. Di sini pun kita ganti arah medannya. Arah medannya gini. Karena arah gayanya selalu berlawan ya, bakal selalu berlawan ya. Karena kalau kita ngomongin loop kan berarti pasti ada yang berlawanan selalu. Tapi yang terjadi kalau kita punya kasusnya kayak gini, katakanlah ini ada batangnya gitu ya. Ini ada medan magnet yang lewat. Kita gambar arah gaya magnet yang arus yang ke depan, ini ke depan ya ceritanya ya. Arusnya ke depan, medan magnetnya ke kanan, berarti gaya magnetnya ke bawah. Mungkin akan ulangi lagi rumusnya, gaya magnet sama dengan I dikali L cross V. Nah, di mana L panjang kawat, B-nya medan magnet dikrosin ya, di mana arah kawatnya itu sama dengan arah arus. Diulangi lagi, ini jempolnya, ini 4 jarinya, hasilnya ini telapaknya. Artinya buat di sini diulangi lagi, jempol arus ke depan, B-nya 4 jari ke kanan, berarti cross produknya telapak tangannya arahnya ke bawah. Oke. Jadi ini ada arah gaya magnet ke bawah. Dengan cara yang sama, arusnya ke kiri, medan magnetnya kanan. Nah, ini nggak bisa nih. Arusnya ke kiri, medan magnetnya kanan, gaya magnetnya gimana? Nggak ada kan ya? 0 ya? Paham nggak kenapa? Karena nggak ada yang tegak lurus. Kan harus ada yang tegak lurus. Jadi kita punya arusnya ke kiri, medan magnetnya kanan, nggak ada gaya magnetnya. Di sini gaya magnetnya 0. Nah, tulis aja gitu ya. Terus ini ke belakang, arusnya ke belakang, medan magnetnya ke kanan, berarti gaya magnetnya ke atas. Yang ini gaya magnetnya 0 juga. Karena ke kanan sama kanan. Berarti jumlah gayanya gimana? Ya tetap 0 jumlah gayanya. Tapi ada yang berbeda sama yang tadi.
Kalau ini sigma F-nya 0 nggak bergerak. Kalau ini sigma F-nya 0 bergerak nggak di sini? Nah, ini bergerak, iya, jadi muter. Ada torsi di situ kan ya. Muternya itu kan karena ada torsi, berotasi ya jadinya. Nah, sekarang itu yang kita mau hitung jadinya. Jumlah torsinya gimana? Nah, ini adalah prinsip dari motor listrik. Jadi kalau kita ngomongin motor listrik itu kan motor listrik itu dihubungin sama baterai, baterainya itu kan ngalirin arus di kumparan. Pernah ngebongkar dinamo Tamiya nggak? Kalau pernah ngebongkar dinamo Tamiya kan ada apa ulirannya apa sebutnya lupa. Ya apanya ada kawatnya tuh yang tebal banget gitu kan ya. Di mana ada batang magnetnya di samping-sampingnya gitu kan ya. Di sini tuh ada batang magnetnya, ada batang magnetnya gitu. Dan ya ketika dialin arus, ada medan magnet di sini yang ngelewatin ya jadi muter. Motor listrik itu kayak gitu. Sekarang kita mau ngitung jumlah torsinya. Atau torsi itu kan sama dengan L cross F. Ingat nggak? Bahwa kita punya di sini berarti jumlah torsinya jadinya sama dengan kita ambil L-nya di sini. Ini kita ambil ini L, kita ambil ini P. Gitu ya. Bentar, mau mana pakai yang mana ya? Udah gini aja. Nah, berarti kita punya buat torsi yang pertama. Torsi yang pertama itu jaraknya L/2 dikali Fm. Karena udah tegak lurus ya antara L sama F-nya. Kan cross product. Nah, ini L2. Muternya searah jarum jam sama ya. Jadi kita punya ditambah torsinya. L/2 dikali Fm juga. Sehingga jumlah torsinya sama dengan L/2 tambah L/2 jadinya L dikali Fm, gaya magnetnya. Gaya magnetnya kita punya antara L sama B udah tegak lurus. Sehingga tinggal dikaliin aja. Jadinya ini I. Tapi L-nya panjangnya ini pakai P ya di sini akhirnya. Panjang kawatnya. Dikali P. Dikali B. Nah ini L kali P. Adalah luasnya. Nah ini adalah jumlah torsinya. Nah ini kalau satu nih. Putaran kawatnya. Kalau misalkan ada N lilitan kawat. Jika ada N kawat. Otomatis tiap kawat kena gaya kan. Jadi saling numpuk kan gayanya dari tiap kawat tuh. Baru kita punya torsinya. Jadinya sama dengan jumlah kawatnya. Dikali ya IB gitu. Kayak gitu. Nah, tapi ini kalau misalkan kayak gini kasusnya kalau tegak lurus. Atau bisa dibilang apa ini tuh ya. Ya tegak lurus banget lah ya antara arus. Sebenarnya pasti tegak lurus ya. Kalau misalkan kawatnya tuh sama medan magnetnya tuh sebidang berarti ya. Kantar muter tuh ya. Kantar muter. Ketika berputar, ini akan ambil gambar dari HID aja biar gampang. Ketika berputar, sudutnya jadi berubah nih. Karena muter jadi kayak gini. Yang terjadi apa? Kalau misalkan pas dalam kondisi miring gini. Dalam kondisi miring gitu, kita punya torsinya. Jadi sama dengan L/2 dikali Fm. Nah, tapi ini kita bisa lihat antara L/2-nya sama F-nya, ini udah nggak tegak lurus. Berarti harus diurai dulu kan si F-nya kan. Nah, kalau misalkan di sini theta, berarti kan di sini theta juga. Kelihatan nggak? Kalau mau dihubungin langsung, ini theta, ini 90 min theta, berarti theta juga. Gitu ya. Nah, ini sama. Berarti kita punya di sini ini ada F cos theta. Ini ada F sin theta. Di sini juga sama. Ini theta. Berarti ini F cos theta. Ini F sin theta.
Jadi ini L per 2 Fn sin theta jadinya. Dan dengan cara yang sama, ya tinggal beda sama atas sin tetanya doang kan ya. Jadi kita dapat torsinya sama dengan NAIB dikali sin theta. Gitu. Nah ini adalah besar torsinya. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Kang, itu yang vektor N ini vektor apa, Kang? Vektor N ini vektor normal dari luas. Udah belajar, kayaknya belum belajar itu di kalkulus ya, di matematik. Tapi kan mungkin beberapa kali pernah bahas ini sih, bahwa kalau kita punya luas, luas tuh punya arah normal. Ya. Ini normal vektor. Makanya di simbolnya N. Ya, arah yang tegak lurus sama luas si kumparannya. Kan luas kumparannya di suatu bidang, tegak lurusnya itu arah normalnya. Jadi sudut theta di sini adalah sudut antara vektor normal luasnya sama si medan magnetnya. Nah, terus kali ya. Theta sama dengan sudut antara vektor normal dan medan magnet. Oh, ini tuh ini ya, Kang, kayak apa? Yang di arah arus yang di sampingnya itu ya, Kang? Ya, ini arah Yang di porosnya gitu ya? di sini nih yang ini. Iya, iya, yang itu. Nah. Oke, oke. Ada lagi yang tanyain? Kamu mau nanya? Ya. Aku masih belum kebayang ini maksudnya muternya tuh muter kayak gimana? Ini ada torsi kan berarti muter. Muternya tuh Ya. gimana? Muternya kebayang nggak ini? Kalau kita lihat dari depan. Jadi lurus doang kan? Heeh. Nah, itu kan ada gaya di kirinya ke atas, ada gaya di kanannya ke bawah. Heeh. Makanya jadi muter gini kan? Oh, oke Beberapa oke. lama kemudian jadi kayak gini. Oke, makasih Kang. Ya. Ini akan hapusnya soalnya agak nutupin. Nah, atau digeser. Ada lagi yang tanyain? Nggak ada? Udah? Kalau udah itu buat hari ini. Jadi kita ngomongin pergaya magnetan. Dari gaya magnet pada muatan. Intinya dua sih hari itu ya. Intinya materi hari itu dua sebenarnya tuh. Sedikit sebenarnya tuh. Gaya magnet pada muatan sama gaya magnet pada kawat berarus. Intinya itu. Gaya magnet pada muatan diaplikasiin di Hall effect. Sama gerak melingkar. Ya. Sama gerakan helix. Ya, ini ngomongin gerakan muatan di medan magnet. Kalau gaya magnet pada kawat berarus, kita ngomonginnya di sini aplikasinya ya di torsi atau ya motor listrik lah. Lebih enaknya tuh ngomonginnya. Kayak gitu. Intinya sih itu. Intinya dua hal itu ya hari itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Jelas nggak ini tentang gaya magnet? Terutama yang akan pengen kalian benar-benar bisa ngambil dari pertemuan hari ini itu dua hal. Gimana cara ngitung besar gaya magnet? Gimana cara nentuin arah gaya magnet? Udah itu doang sih yang paling dasarnya tuh. Itu paling basicnya. Habis itu ya baru bertahap ke penurunan-penurunan ini coba dipahamin gitu. Tapi paling dasar, at least harus ngerti itu. Jelas nggak? Itu ada yang ditanya nggak? Ada yang perlu diulang atau gimana? Oke, kalau itu paham, paling ya akan titip V-cross buat cross product akan nggak ngebahas atau nggak ngejelasin lagi cross product buat yang kalau notasinya vektor itu kalian pelajarin ya. Coba kalian pelajarin kalau misalnya diulang lagi, pasti pernah belajar ini. Kalau misalkan kita punya A, 2I plus 3J gitu kan ya, min K gitu kan ya, terus kita punya B-nya sama dengan min I min 2J plus 3K gitu misalkan. A cross B hasilnya gimana?
Ada yang pakai gini-gini, ada yang pakai determinan vektor, ya intinya gitu-gitulah. Coba dipelajarin lagi. Gitu paling buat hari ini. Ada yang tanyain? Kang mau nanya Kang. Ya. Itu yang soal yang dibahas di awal. Ya. Itu bukannya nanya potensial ya? Enggak, awal. Sebelum itu lagi. Yang tadi soal apa? Yang Oh ini, ya. Itu bukannya nanya potensial ya? Ya emang nanya potensial, kan cuman iseng pengen ngejelasin cara integralnya aja. Oh iya. Ya. Oke. Oke, kalau nggak ada yang tanyain lagi, jadi mau nanya soal ya, yang kapasitor. Iya, boleh, Kang. Oke. Bentar, cek lagi. Ini udah? Yang lain ada yang mau nanya tentang ini nggak? Kalau nggak, Kang bakal bahas soal... Oke. Dua buah kapasitor C1 dan C2 seperti pada gambar dihubungkan dengan beda potensial yang sama. Oke ya, ini ya ada delta V-nya AB. Tentukan beda potensial akhir antara A dan B setelah saklar ditutup. Oh ya. Jadi kita punya asalnya kapasitornya ada muatannya dua-duanya. Di mana ini menarik ya di sini ya. Karena muatan C1 sama muatan C2 polarnya beda ini. Jadi salah satu positif, salah satu negatif sebenarnya itu. Ngerti nggak itu ya pertama? Bahwa ini tuh positif. Jadi gini, maksud Akang tuh. Kalau misalkan dalam kondisi normal, kalau kita ngomongin kapasitor paralel ya, harusnya tuh kalau ini positif, ini juga positif kan? Iya. Sementara ini positif negatif, negatif positif kan? Berarti polarisasinya beda. Berarti kalau misalnya kita ambil ini plus Q, berarti yang ini kita ambil minus Q. Atau dibalik juga nggak masalah. Oke, jadi pertama kita punya itu. Sehingga kita punya satu. Akang bakal nulisnya gimana ya? Q1I sama dengan C1 dikali V. Oke. V1 lah gitu ya. Terus yang kedua, di kapasitor yang kedua, kita punya Q2I sama dengan C2 dikali V2. Kayak gitu. Dan ya V1 V2-nya nilainya beda lah ya, yang jelas. Nah, kemudian mereka bergabung kan? Atau ada aliran muatan, di sini tuh pas saklarnya nutup. Pas saklarnya nutup, maka yang elektron di sini pindah ke sini, elektron di sini pindah ke sini gitu kan. Jadi berubah. Sampai kapan ya? Sampai setimbang gitu nggak sih, Kang? Kondisi seimbangnya apa? Syaratnya? Berarti udah nggak ada beda potensial. Iya, betul. Atau dalam artian tegangannya jadinya Udah nol. sama. Oh Jadi iya. kalau misalnya, kenapa? Iya. Ya, udah nggak ada beda potensial itu kan berarti tegangannya udah sama ya. Dimana berarti kita punya di kondisi akhir itu kita bisa ambil syarat bahwa V1F harus sama dengan V2F. F itu final kan ya akhir, ini inisial. Pada kondisi seimbang. Di mana kita punya V1F-nya, V itu kan Q per C ya, berarti ini jadinya tinggal dibongkar, jadinya Q1F dibagi C1 sama dengan Q2F dibagi C2. Nah, perhatikan di sini kita punya dua buah kapasitor C1 dan C2.
Karena dua buah kapasitor ini C1 sama C2 awalnya. Nah, berarti kita tahu nilai C1, C2. Q1F sama Q2F yang kita nggak tahu kan. Kalau Q1F sama Q2F nggak tahu, ada dua variabel di situ, berarti butuh dua persamaan. Ini baru persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua kira-kira kita pakai apa buat ngehubungin Q ini? Kamu tahu nggak ya? Kepikiran nggak? Kira-kira apa lagi syaratnya? Yang ngehubungin Q1F sama Q2F. Karena kan kita butuh ngehubungin itu satu lagi. Max, tahu Max? Yang kita punya apa? Informasi yang belum kepake, coba. Bisa lihatnya dari situ. Analisisnya. Nilai muatan awalnya kita belum pakai loh. Kira-kira ada hubungan nggak? Nilai muatan awal sama nilai muatan akhir? Ada nggak hubungannya kira-kira? Itu udah clue banget tuh. Gimana ya? Tebak aja coba. Hubungan muatan awal sama muatan akhir? Kenapa? Mungkin nggak gimana ya? Masih belum kebayang sih Kang. Harus sama. Ngerti nggak kenapa harus sama? Enggak. Karena muatan itu kekal. Balik ke sifat muatan. Bahwa sifat muatan, ini kita bahas di awal muatan banget ya. Sifat muatan itu ada 3 kan. Di mana yang keduanya akan bilang jumlah muatan itu kekal. Yang pertama ada 2 jenis, yang kedua jumlah muatan itu kekal. Yang ketiga terkuantisasi. Nah, yang kita pakai di sini adalah ini sifat yang kedua ini. Bahwa jumlah muatan itu harus kekal. Sama ketika kita ngomongin muatan, maka gambarannya sama kayak kita ngebayangin massa, harus kekal. Nggak mungkin tiba-tiba nambah, nggak mungkin tiba-tiba ngurang. Kalau kondisinya nambah, berarti ada yang ngurang. Kalau ada yang ngurang, berarti ada yang nambah gitu kan, dan seterusnya. Gitulah intinya. Artinya kita punya, karena hukum keanehan muatan ini, jumlah muatan di awal harus sama dengan jumlah muatan di akhir. Kayak gitu. Sehingga kita punya Q1I dikurang Q2I. Kenapa dikurang? Tadi ya karena beda tanda. Harus sama dengan Q1F ditambah Q2F. Gitu. Sehingga kita bisa masukin deh ke sini. Q1I-nya berarti C1V1I. Tapi sebenarnya akan bingung di sini. Dua buah kapasitor C1 dan C2 seperti pada gambar dihubungkan dengan beda potensial delta VI yang sama. Gimana caranya dikasih delta VI yang sama kalau misalkan ini nggak kehubung sakarnya? Itu yang pertama. Kalau misalkan udah dikasih beda, kalau misalkan ternyata ini kehubung, atau nggak kehubung pun kalau misalkan delta VI-nya sama, berarti kan beda tegangannya udah sama. Tegangannya udah sama, nggak akan ada muatan yang ngalir. Jadi yang bisa Kang simpulkan adalah, paling kita pakai asumsi ya buat ngerjainnya ya. Biar, atau akan ngambilnya V1I sama V2I-nya. Oh enggak, Deng. Q1I sama Q2I-nya kan emang diketahui ya ada nilainya di sini. Ya udah berarti gitu aja. Berarti Q1I minus Q2I sama dengan
Q1F-nya kita ganti jadi Q2F C1 per C2 ya, dikali silang ini ya. Ditambah Q2F sama dengan ya Q2F-nya keluar 1 plus C1 per C2. Jadi kita punya di sini pertama Q2F atau bentar, mungkin kita hubungnya sama Q1F, Deng. Nggak jadi. Sama Q1F, soalnya kan V1I yang tahu ya ceritanya. Anggaplah gitu. Berarti kita punya di sini Q1F ditambah Q2F-nya ini diganti jadi C2 per C1 dikali Q1F. Berarti 1 plus C2 per C1 dikali Q1F berarti Q1F sama dengan Q1I minus Q2I per 1 plus C2 per C1. Yang kemudian dari sini kita bisa dapat ke akhir. Berarti kan Q1F sama dengan C1 V1F. Berarti kita punya Q1F sama dengan C1 dikali, salah. Q1I minus Q2I per 1 plus C2 per C1 sama dengan C1 V1F. Jadi kita punya tegangannya sama dengan, atau VF lah, karena kan di akhir udah sama ya nilainya ya. Atau akan tulis saja deh V1F sama dengan V2F sama dengan C1-nya turun. Jadi ini Q1I minus Q2I per C1 plus C2. Nah, ini adalah tegangan akhirnya. Ya udah dapat tegangan akhir sih gampang ngitung yang lainnya. Tinggal ngitung selisih aja kan ya, energi awalnya ada 2 kapasitor, energi akhirnya ada 2 kapasitor, rumusnya setengah CV kuadrat tinggal dihitung. Rasionya ya tinggal yang tadi udah dihitung di B, tinggal dilanjutin ke yang C. Tinggal dibagiin. Yang penting kan ini udah ada. Jelas. Ada yang tanyain ya? Nah, jadi di sini intinya 2 hal ya intinya. Yang pertama tuh bahwa muatannya akan terus mengalir sampai tegangannya sama. Atau nggak ada lagi beda potensial berarti kan ya. Yang kedua bahwa aliran muatan ini dibatasi oleh hukum kalan muatan. Muatan awal sama muatan akhirnya harus sama. Oke. Udah, ada lagi yang tanyain? Kang mau nanya Kang. Ya. Itu tadi info yang delta VEI inisialnya sama buat apa? Nah, ini yang akan bilang problem ini tuh. Pertama, ada 2 hal yang bisa Kang bayangin ya di sini tuh ya. Kemungkinan pertama tuh bahwa dihubungkan beda potensialnya tuh di VAB ini misalkan. Kalau dihubungnya di VAB ini beda potensialnya otomatis ini keisi dong. Tapi artinya yang bawah nggak keisi, jadi yang bawah kosong. Tapi sekarang akan pikirin lagi juga tuh kalau misalkan di sini udah ada beda potensial dihubungin sama kapasitor yang baru, namanya sumber potensial kayak gini kayak misalkan dihubungin sama baterai, ya tegangan baterainya akan berubah dong, bener nggak? Jadi sebenarnya setelah akan pikir-pikir lagi nggak ada yang nggak mungkin gitu deh, nggak jadi. Tapi berarti kesimpulannya adalah bahwa kalau misalkan kapasitornya itu dihubungkan dengan beda potensial yang sama sebelum digabungin, berarti sebelumnya misalkan di sini kita dihubungin sama baterai V1 gitu, si C1 itu. Di sini C2 dihubungin juga sama baterai yang nilainya V1 juga. Setelah penuh nilai C1 berapa tegangannya? Setelah penuh. Tegangannya kan
P1. Ah, iya, Yang C2 setelah penuh tegangannya P1. P1. Berarti pas digabungin ada beda potensial nggak? Enggak, Berarti ada aliran muatan? enggak. Nggak ada. Berarti beda potensial akhirnya berapa? 0. P1. Iya. P1. F1, sorry. Iya. Iya, tetap P1 jadinya. Hmm, Makanya kan bingung tadi itu, ini kenapa? Kenapa awalnya sama? Kalau awalnya sama digabungin nggak akan kejadian apa-apa, udah seimbang hmm. gitu. Sama itu yang apa? Info C1 lebih besar C2 buat apa? Nah, Itu kan ada kasih tahu C1 lebih besar dari C2. ngaruh juga ya buat ngitung rasio paling. Hmm. Tapi sebenarnya tanpa tahu C1 lebih besar daripada C2 pun rasionya pasti berkurang. Energi akhir pasti lebih kecil daripada energi awal. Tahu nggak kenapa? Atau ada tebakan kenapa? Kurang tahu Kang. Karena Rapat elektronnya muatannya mungkin. kenapa? Enggak. Apa nggak mau ngomong aja? Rapat muatannya mungkin. Rapat energinya. Enggak tahu. Bukan dari situ. Lebih karena gini. Kan di sini asalnya ada muatan, di sini asalnya ada muatan. Berarti punya energi kan di awal. Katakanlah 100 joule. Terus akhirnya prosesnya gimana? Muatannya ngalir. Ya kan? Terus ternyata setelah dihitung di akhir jadi 80 joule. Berarti 20 joule kemana? Bisa coba ditebak nggak? Dipakai buat apa? Buat mindahin muatannya. Buat pindah. Hmm. Jadi makanya pasti berkurang. Sebenarnya itu. Tanpa perlu kita tahu mana yang lebih besar sebenarnya itu. Jadi pasti berkurang. Karena butuh energi buat elektronnya berpindah sehingga ada energi yang hilang di kapasitornya. Gitu. Ada lagi yang tanyain? Nggak ada. Ya paling gitu buat hari ini. Akan coba mau nge-recap kali ya. Soalnya agak deg-degan bisa dibilang. Sepertinya kalian masih banyak kesulitan di listrik magnet. Ini akan coba recap ya. Kita ngomongin listrik nih ya. Listrik statis. Elektrostatika lah kalau misalkan di ini. Elektrostatika tuh ini buat kalian siap-siap buat UTS ya. Kan 2 minggu lagi tuh udah mulai mau masuk atau bulan depan ya. Sebenarnya masih lama sih bulan depan sih. Cuman kalau nggak salah 2 minggu lagi matematik. Jadi makin dekat lah ujiannya. Disiapin, dicicil. Elektrostatika tuh pertama kita ngomongin gaya dan medan. Ini tuh akan point out problem-problemnya ya. Problem-problemnya itu kan pasti di integral medanistik kan, kalian bingungnya kan? Kemungkinan besar tuh. Integral medanistik. Gimana caranya? Coba dipelajarin lagi. Mungkin beberapa dari kalian juga penjumlahan vektor medanistik pun masih perlu latihan. Jadi ini juga perlu kalian pelajarin juga mungkin. Kalau misalkan di situnya masih problem. Kalau ininya udah oke ya berarti paling ke integral jadinya. Yang kedua hukum Gauss. Ini hukum Gauss pasti keluar di ujian ya. Ini jangan sampai nggak bisa. Ini pasti. Ini wajib. Yang bikin TPB semester 2 tuh ini bisa dibilang ya. Terus kita ngomongin potensial listrik sama kapasitor. It's just a bunch of equation lah bisa dibilang ya. Ini lebih ke banyak rumus aja kalau yang ini tuh. Jadi kalau dari konsep, menurut Akang ini nggak susah, cuman banyak rumusnya. Kalau konsep yang akan pengen kalian benar-benar pahamin itu ya integral ya formulasi integral gimana, hukum Gauss gimana. Kalau ini ya hafalan lah itu, dihafalin aja. Yang keempat, hukum Kirchhoff. Atau listrik arus arah, rangkaian listrik lah ya. Rangkaian listrik arus arah. Ini latihan. Rangkaian RC coba diulang. Rangkaian RC kan paling yang kalian agak ribet ya, soalnya itu kan persamaan diferensial gitu-gitu kan matematik banget.
Paling itu yang perlu yang agak beribetnya. Ini juga integral lah bisa dibilang ya. Terus terakhir tadi kita ngomongin medan dan gaya magnet. Ini ribetnya di cross product kalian kan. Jadi ini disiapin nih, dicicil dari sekarang. Biar nggak stresnya pas deket ujian kan ya. Integral medan listrik, gimana penjualan vektor kalau masih masalah medan listrik coba latihan lagi. Hukum Gauss, ini wajib bisa coba diulang sampai bisa, at least yang akan turunin bisa ngulangnya. Terus rangkaian RC integralnya gimana, sama medan magnet dan gaya magnet. Gaya magnet lah ya, lebih tepatnya di sini kita materinya tuh. Gaya magnet cross produknya gimana? Jadi ada 1 bisa dibilang, 2, 3 sih. Rangkaian RC sebenarnya jarang keluar buat ujian sih. Jadi ini opsional bisa dibilang. Tapi ya siap-siap aja. Kayak gitu. Tapi yang jelas 3 hal ini yang akan pengen kalian benar-benar pahamin. Kalau yang ini banyak rumus aja, ini harus di latihan gitu-gitu. Ya tapi diulangi lagi, dibiasain bahwa listrik magnet itu emang equation semua isinya. Agak susah buat dibayangin. Yang perlu dilakuin tuh yang ngebiasain tuh nganalisis lewat persamaan. Gitu. Gitu sih paling. Ada yang tanyain terakhir sebelum tutup? Atau masih ada yang mau diskusi apa gitu? Kalau nggak langsung tutup buat hari ini. Oke, kalau nggak ada, sekian dari Kang buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam, makasih Terima kasih, Kak. Kak. Kasih, Ya, Kak. sama-sama. Bang. Ya.